Modiar, si songong yang pakai mobil plat TNI bodong itu akhirnya diciduk. Mat happy ya bun, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa waktu lalu beredar video seorang perempuan memamerkan sebuah mobil Toyota Camry di pinggir jalan. Ia terlihat bersama seorang pria dan anaknya yang berusia sekitar 5 tahunan. Entah bagaimana awal ceritanya, tidak hanya mempertontonkan mobil mahal tersebut, tapi perempuan itu juga memuji anaknya, serta menyanjung suaminya dengan mengatakan doi bukan orang sembarangan. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan si perempuan itu. Ini anak saya baik, ini mobil saya ya, dari platnya saja Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Jadi kalau untuk suami Anda yang nggak tahu asal-usulnya, saya sarankan jangan apa ya, saya nggak kenal juga sama dia gitu loh. Video itu pun sempat viral di dunia maya dan mendapat komentar dari banyak netizen. Namun yang menarik di sini bukan ulah si perempuan tersebut, bukan pula mobil Toyota Camry yang harganya 600 jutaan itu, tapi plat yang nempel di mobil itu yang bikin orang kecut duluan, yakni plat dinas TNI dengan nomor 342300. Tentu ketika seorang anggota TNI menggunakan mobil dinas Camry, bisa dibilang dia bukan anggota TNI biasa, karena Jenderal Bintang 1 saja hanya mendapat fasilitas mobil dinas sekelas Toyota Altis, dan prajurit yang menggunakan mobil dinas Camry biasanya sekelas jenderal atau mayor jenderal. Jadi dengan melihat plat mobil perempuan tersebut, orang akan mikir kalau dia adalah istri jenderal. Siapa coba yang nggak takut sama jenderal? AHY saja minta bantuan bapaknya SBY untuk menghadapi Jenderal Muldoko. Hehehe. Tapi ternyata plat itu hanya bohong kawan, karena Pusat Penerangan atau Puspen TNI segera mengklarifikasi terkait mobil dinas KW tersebut. Klarifikasi kasus beredarnya video mobil plat dinas TNI dengan nomor 342300 yang viral di media sosial adalah plat dinas bodong atau palsu karena tidak terdaftar di Mabes TNI. Saat ini POM TNI sedang melakukan pemeriksaan, ujar Puspen TNI melalui akun Twitternya @puspen_TNI 3 Maret. Yang cuitan itu mendapat ratusan komentar, ribuan retweet dan suka dari warganet. Berikut diantaranya komentar dari para netizen yang budiman tersebut. Min, mohon info, bisa gak ya warga sipil melakukan checking mandiri terhadap nopol mobil dinas TNI? Seperti di Jawa Timur, kita bisa checking nopol kendaraan via SMS ke nomor 7070. Cuit pemilik akun @rmtio. Institusi TNI saja berani mereka tipu dan lecehkan Min. Bagaimana kalau sipil dan rakyat biasa kayak kita-kita ini? Usut tuntas Min. Lanjut pemilik akun @raden_gendowor. Jangan pakai materai dong. Jangan majakan kejahatan dengan materai, ujar pemilik akun @pejuangind01. Tidak pelak karena merasa sudah terpojok, bohongnya diketahui oleh sejuta umat. Perempuan yang pakai plat bodong itu pun akhirnya menyampaikan permintaan maafnya melalui video yang juga viral di medsos. Dalam video tersebut, ia terlihat ditemani seorang pria yang patut diduga adalah suaminya. Saya sebelumnya minta maaf atas ketidaknyamanan pada seluruh warga Indonesia dan atas beredar luasnya video saya yang lagi viral banget mengenai plat dinas, ucap perempuan itu. Kemudian ia juga mengakui kalau plat dinas itu adalah plat bohong alias palsu yang dibuatnya di Bandung, Jawa Barat. Diketahui untuk membuat plat dinas itu, si perempuan tersebut merogoh kocek 1,5 juta rupiah. Lumayan besar juga keluar modal, hanya untuk pamer doang. Namun minta maaf bukan berarti urusan selesai Ferguso. Apalagi kalau sudah menyangkut harga, derajat dan martabat TNI, urusan bisa berabe. Si perempuan itu dijemput oleh sejumlah anggota TNI dan digelandang ke Detesmen Polisi Militer atau Denpom 35 Bandung 3 Maret untuk kemudian diinterogasi. Dari hasil pemeriksaan itulah diketahui bahwa si pemilik mobil tersebut aslinya bernama Edward Reynolds. Entah si Edward ini siapanya perempuan itu, apakah selingkuhannya ataukah suaminya yang ada di video menemaninya meminta maaf tersebut, wallahu alam bisawab. Hanya dia dan Tuhanlah yang tahu. Dan Denpom pun menyerahkan perempuan itu ke Satreskrim Polrestabes Kota Bandung. Ia dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan identitas kendaraan atau surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 2 bulan penjara. Cukup berat juga ya, ancaman hukumannya sampai 6 tahun penjara. Mudah-mudahan 6 tahun ini yang menjadi vonis hakim nanti, biar kapok sekalian. Dan orang lain juga akan segan untuk melakukan hal yang sama kalau hukumannya berat. Mat happy ya bun, nanti kalau masalahnya sudah selesai gak usah sok keren lagi, hehehe. Sepertinya ada yang kecewa Jokowi cabut lampiran Perpres, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sudah menjadi rahasia umum jika ada pihak-pihak yang begitu membenci Presiden Jokowi. Apapun yang dilakukan oleh beliau akan selalu dinyinyiri dan diprovokasi. Kelompok ini justru tidak senang ketika beliau membuat kebijakan populis. Sebaliknya, akan sangat senang jika beliau membuat kebijakan tidak populis, apalagi seolah-olah menentang ajaran Islam. Sebab mereka punya kesempatan untuk menyerang beliau secara membabi buta. Jika kebijakan beliau populis, mereka akan kebingungan mencari bahan untuk menyerang. Seperti kita sudah ketahui bersama, partai yang konsisten menyerang Presiden Jokowi adalah PKS. Alasannya mungkin karena tak pernah diajak oleh beliau gabung di pemerintahan. Selain PKS, ada juga ex-HTI dan ex-FPI yang membenci beliau. Untuk perorangan, ada nama Rocky Gerung, Fadlizon, dan Tengku Zulkarnain. Mereka adalah orang yang sangat konsisten menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Sekilas mungkin mereka akan nampak gusar dan gelisah dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dianggapnya tidak pro-rakyat dan anti-Islam. Namun kemungkinan besar mereka amat sangat senang ketika Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak populis dan sekilas anti-Islam dan tidak pro-rakyat, sebab mereka bisa menjelek-jelekan Presiden Jokowi sampai puas. Itu sudah menjadi hobi bahkan passions mereka. Saya kira mereka kecewa dengan keputusan cepat Jokowi mencabut lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021, sebab isu ini belum mencapai puncak, belum mencapai klimaks malah dicabut, jadinya berakhir anti klimaks. Tagar dan stiker menolak legalisasi miras baru saja beredar. Belum banyak orang-orang yang ikut meramaikan tagar dan stiker tersebut. Tak tanggung-tanggung, kutipan ayat dipakai untuk menolak legalisasi miras. Belum ada aksi demo menolak keputusan Presiden Jokowi memberi izin investasi miras. Belum sempat ada yang mengkoordinir. Mahasiswa yang biasanya mudah dikompori untuk demo sepertinya lagi disibukkan dengan pembelajaran daring. Belum sempat mengikuti perkembangan politik tanah air. Ibarat bunga, layu sebelum berkembang. Ibarat ejakulasi dini, baru sebentar sudah muncrat. Ibarat pertandingan sepak bola belum usai tapi sudah dihentikan. Saya melihat potensi kegaduhan yang muncul akibat Perpres memberi izin investasi miras sangat besar. Sebab miras ini sangat sensitif bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Keputusan memberi izin investasi miras bisa dijadikan alasan untuk melabeli Jokowi sebagai presiden yang anti-Islam dan sekuler. Tidak menutup kemungkinan ada yang siap merancang skenario untuk membuat kegaduhan. Ada yang siap memprovokasi di media sosial agar Perpres soal pemberian izin investasi semakin memanas menjadi bola liar. Situasi ini amat menyenangkan bagi oposisi. Apapun yang berpotensi membuat Jokowi lengser amat disenangi oleh PKS. Tengku Zul pun sepertinya harus siap-siap menganggur, sebab untuk sementara tidak ada lagi bahan untuk nyinyir ke Presiden Jokowi. Tidak ada alasan lagi bagi Tengku Zul untuk nyinyir ke Presiden Jokowi karena lampiran Perpres sudah dicabut. Nampaknya Jokowi menyadari posisinya tidak cukup aman jika terus ngotot mempertahankan lampiran Perpres tentang pemberian izin investasi miras. Sebab berbagai pihak mengecam NU dan Muhammadiyah yang biasanya pro dengan kebijakan Jokowi khusus soal izin investasi miras di 4 provinsi. Keduanya menolak mentah-mentah. PKS dan Tengku Zul nampaknya amat senang sebab kali ini NU ada di pihak mereka. Biasanya mereka berseberangan dengan NU. Jika NU sudah bersikap sama seperti mereka, posisi Jokowi akan semakin lemah. Saya kira mereka berharap kisruh soal lampiran Perpres pemberian izin miras di 4 provinsi bergulir ramai. Kalau perlu sampai muncul demo berjilid-jilid seperti yang terjadi saat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Hanya sebulan kisruh lampiran Perpres tentang pemberian izin investasi miras bergulir. Belum begitu panas, hanya sekedar kecaman dari berbagai pihak. Belum ada aksi nyata menolak lampiran Perpres tersebut. Benar-benar tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh oposisi. Setelah kisruh soal pemberian izin Perpres selesai, PKS dan kadrun harus berusaha lebih keras lagi untuk menyerang Presiden Jokowi. Harus mencari isu baru yang lebih dahsyat yang bisa membuat terjadinya banyak aksi demo. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.